mengulangi dari pembukaan Oracle Database Administrator akan mempresentasikan sesi 1 yang berjudul Managing Cluster. Ini dulu kalian siapa? Juga mengenalkan saya sendiri Alexander, dan ada teman saya Delon dan juga Iswan. Oke, yang pertama mengenai cluster. Cluster dalam paketan Oracle Database adalah kumpulan tabel yang berbagi lokasi penyimpanan bersama yang memungkinkan penyimpanan data yang lebih efisien dan akses yang lebih cepat. Cluster digunakan untuk menyimpan baris dari beberapa tabel yang dimiliki oleh fungsi yang sama dalam satu blok data. Dengan demikian, pengambilan data yang sering diakses sama-sama dapat dilakukan dengan cepat. Baik, berikutnya di sini saya akan jelaskan kenapa kita harus pakai cluster. Jadi di sini ada contoh dalam satu perusahaan dia menyimpan layanan service dia di dalam server. Dan di sini juga ada klien yang mengakses layanan tersebut. Layanan itu bisa berupa apa aja? Bisa aplikasi, bisa database, dan kita mau layanan yang diakses oleh klien ini dapat diakses setiap saat. Jadi tidak ada downtime yang dapat merugikan si perusahaan tersebut. Jadi itulah kenapa kita harus memakai cluster. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Delon. Oke, berikutnya adalah keuntungan menggunakan cluster. Yang pertama meningkatkan kecepatan akses data. Jadi ini mengurangi waktu, mengurangi durasi juga. Lalu yang kedua mengurangi penggunaan ruang penyimpanan. Jadi bisa mengefisiensi ruang penyimpanan. Lalu yang ketiga mempermudah pengelolaan data, dan yang terakhir dapat meningkatkan kinerja database. Selanjutnya kita masuk ke materi tabel cluster dan juga cluster. Cluster table adalah tabel-tabel yang disimpan bersama di dalam cluster, sehingga data yang dihubungkan berada di lokasi fisik yang berdekatan meningkatkan efisiensi akses. Nah, maksudnya cluster table itu seperti yang contoh di memiliki UEFI number. Maksudnya dari data yang berada di lokasi ini berdekatan, jadi itu di dalam satu cluster kita memiliki dua tabel atau lebih yang memiliki privacy yang sama. Jadi kita tuh tidak usah mencari tabel dari tabel yang di luar cluster itu. Nah, selanjutnya ada tabel yang tidak di cluster. Itu adalah tabel yang disimpan terpisah sehingga memerlukan lebih banyak ruang dan waktu akses karena data tersebar tersebar. Nah, dia memerlukan lebih banyak ruang karena di cluster jadinya penyimpanannya lebih banyak dan waktu aksesnya lebih besar karena kita harus mencari tabel tersebut satu-satu karena mereka di luar cluster. Nah, dengan cluster data dari beberapa tabel dengan yang number yang sama disimpan bersama dalam satu aplikasi di dalam cluster tabel space seperti contoh di gambar. Baik, untuk berikutnya di sini saya akan jelaskan tipe-tipe cluster. Tipe-tipe cluster itu ada 3. Yang pertama itu index cluster. Index cluster cocok digunakan untuk tabel yang sering digabungkan atau join. Jadi contohnya ada table employee dan table department yang punya kolom depnode sebagai cluster key. Jadi di sini index cluster itu dapat kita dapat mengakses si cluster ini dengan cepat karena dia memiliki efisiensi dalam pembuatannya. Terus berikutnya ada hash cluster. Di sini hash cluster lebih cepat untuk mencari data yang diakses. Terus tabel ini juga sering diakses berdasarkan pencarian nilai cluster key. Jadi di sini kita menggunakan teknik hashing di mana kita yang mencari tabel itu dengan cara ini. Berikutnya ada single table cluster. Cluster yang hanya berisi satu table. Jadi di sini single table cluster digunakan untuk mengelompokkan baris-baris dalam table dan juga untuk mendapatkan table tersebut
kita bisa aksesnya dengan cepat karena dia berdekatan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya dalam. Oke, berikutnya ada panduan menggunakan atau panduan managing cluster. Di dalam database, cluster itu digunakan untuk menyimpan data dari beberapa tabel secara fisik berdekatan berdasarkan kunci yang sama atau cluster. Nah, ini berikut adalah panduan singkat untuk mengelola cluster agar performa database tetap optimal. Yang pertama, kita harus pilih tabel yang tepat untuk cluster. Kemudian pilih kolom yang tepat untuk cluster key. Lalu yang ketiga, tentukan ukuran rata-rata cluster key dan cluster line. Ini bisa menggunakan parameter size atau ukuran. Kemudian yang keempat, tentukan lokasi cluster dan index cluster. Itu bisa ditentui pas kita memanggil create index atau create cluster. Lalu yang terakhir, estimasi ukuran cluster dan atur parameter penyimpanan. Selanjutnya cara menggunakan cluster. Yang pertama tuh kita harus mengidentifikasi tabel dulu. Maksudnya kita harus tentuin mana tabel yang sering dipakai bersama. Nah, yang kedua, kita harus buat cluster dengan query SQL. Yang ketiga, kita harus tambahin tabel ke cluster. Nah, dan tambahin tabel ke cluster itu kita harus pakai query. Nah, dan yang keempat, managing cluster. Kita melakukan pembayaran berkala dan mengoptimalisasi cluster dan tabel-tabel sesuai kebutuhan. Selanjutnya kita akan masuk ke kolektor kelompok dengan materi cara membuat cluster. Membuat cluster dengan nama YDM. Nah, maksudnya dari visual K itu artinya itu kita menentukan alokasi awal penyimpanan sebesar 200 KB. Nah, selanjutnya ada next K itu maksudnya kita menentukan apa alokasi sebanyak 300 KB. Nah, yang maksud dari next itu kita harus alokasi dengan minimal harus menggunakan 2 ekstensi. Dan terakhir ada tiga itu kita menentukan peningkatan persentase sebesar 10% biar kita tambahan yang dialokasikan. Baik, berikutnya di sini saya akan membuat table di dalam cluster. Jadi di sini kita membuat table nama departemen dengan kronologi yang number dan juga disimpan dalam cluster employee department. Terus berikutnya di sini kita membuat table employee dengan parameter key, employee number, dan juga varchar banyak 15. Dan juga disimpan dalam cluster employee department. Berikutnya kita akan membuat cluster index. Oke, berikutnya ada dua.
kita tulis secara teks. Kita memberi informasi tentang semua klaster di dalam basis data yang dapat diakses di klaster data. Baik, berikutnya di sini saya akan menerangkan penggunaan tab cluster. Jadi tab cluster ini memberikan informasi tentang cluster memberikan informasi tentang semua cluster yang bisa diakses oleh pengguna, termasuk yang dimiliki atau diakses oleh pengguna lain. Berikutnya ada DBA kolom, DBA CR kolom yang berguna untuk menampilkan semua kolom dalam cluster di seluruh basis data. Informasi ini hanya dapat diakses oleh database administrator. Terus berikutnya ada user CRO kolom yang berguna untuk menampilkan kolom yang digunakan dalam cluster. Yang terakhir adalah jumping cluster. Ini bertujuan untuk menghapus cluster dan isi-isi individu. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau yang kurang mohon dimaafkan. Sekian tanpa terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih.